Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Rahil, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampuh oleh Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan beberapa pokok pembahasan, yakni pembahasan dari pertanyaan UAS tersebut. Ada pembahasan yang pertama, yaitu masalah bagi pendidik atau guru agama saat ini. Permasalahan pertamanya yaitu penguasaan materi keilmuannya rendah pada saat menyampaikan materi. Adalah bagaimana guru mampu memberikan penjelasan dengan mengambil ibrah pelajaran dari materi yang disampaikan kepada siswa tersebut. Dan permasalahan yang kedua yaitu lebih menekankan kepada ranah kognitif, karena seorang guru hendaknya tidak hanya menekankan pada ilmunya saja, tapi juga pada nilai keterampilan yang tertanam pada sikap dan perilaku siswa. Masalah yang ketiga yaitu penggunaan media, sumber, dan sarana yang belum memadai. Kebanyakan guru PAI lemah dalam penggunaan ICT-nya. Dan permasalahan yang keempat yaitu lemahnya penguasaan metode dalam pembelajarannya. Permasalahan atau kelemahan lain guru PAI adalah pada saat penguasaan metode pembelajaran masih terlalu fokus pada guru yang aktif menyampaikan. Dan permasalahan yang kelima yaitu penguasaan terhadap keterampilan penilaian pembelajaran. Sampai hari ini masih ada guru PAI yang belum terlalu paham terkait penilaian pembelajaran yang dilakukan. Padahal penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dan untuk solusi dalam masalah ini yaitu adapun yang dilakukan guru PAI dalam mengatasi problem atau masalah pendidik agama saat ini adalah dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi problem pada setiap integritas pembelajaran, ranah efektif seperti berdoa setiap awal pembelajaran, memberikan teguran dan sindiran. Guru memberikan rangsangan berupa cerita, menjalin kedekatan dengan siswa, mengaktifkan siswa, menerapkan metode diskusi, menyelipkan cerita, dan menerapkan metode marketplace menjadi tauladan bagi siswa, mentransfer nilai-nilai agama secara intensif, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, memberikan motivasi, menjalin komunikasi antar guru dan siswa dan orang tua, memperhatikan dan mengamati perilaku peserta didik, dan melakukan kontrol terhadap kemajuan teknologi. Dan permasalahan yang selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi peserta didik Islam saat ini. Masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Minimnya penanaman nilai Islam dalam keseharian. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah kesulitan dalam belajar. Solusinya adalah menjalin komunikasi dengan guru kelas, mendidik anak dengan panduan Islam, dan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami anak, mengulangi materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Di sini pembahasan selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan kurikulum pendidikan Islam. Kelebihan kurikulum pendidikan Islam di sini adalah pendidikan bersifat non formal, ada juga yang bersifat formal yang memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan dengan pengelolaannya, tidak hanya dari segi metode, tetapi juga dari segi isi dan tujuan yang berpusat pada pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kekurangan kurikulum pendidikan Islam saat ini adalah
Muatan kurikulum yang diberikan adalah materi-materi tentang agama, cukup minim. Itu yang menyebabkan kekurangan pada ilmu pendidikan Islam saat ini. Dan solusinya adalah dalam rangka menyebarluaskan misi agama Islam melalui media dan pengajaran ilmu pendidikan Islam, maka para praktisi dan pemerhati pendidik Islam hendaknya menanamkan nilai-nilai aksiologis yang terdapat dalam ilmu pendidikan Islam tersebut, seperti di madrasah, sarana prasarana pendidikan Islam saat ini. Dan pembahasan selanjutnya itu masalah apa saja masalah sarana prasarana pendidikan Islam saat ini. Ketertinggalan pendidikan Islam sendiri dilandasi oleh beberapa faktor yang menjadikan lembaga pendidikan Islam tertinggal jauh dengan lembaga pendidikan lainnya, ialah sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan respon pendidikan Islam akan perkembangan yang terjadi. Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. Pendidikan Islam tetap berorientasi pada masa silam ketimbang berorientasi kepada masa depan atau kurang bersifat future oriental. Sebagian pendidikan Islam belum dikelola secara profesional, baik dalam penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya. Solusi dalam mengatasi masalah ini adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan pendidikan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari terlaksananya dalam konteks lingkungan. Filsafat integralisme adalah bagian dari filsafat Islam yang menjadi alternatif dari pandangan logistik yang berkembang pada era postmodern di kalangan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu sebab-sebab pendidikan Islam kurang diminati saat ini. Pendidikan Islam seringkali dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Hal ini wajar karena orang memandang bahwa kegiatan pendidikan Islam dihinggapi oleh lemahnya penggunaan metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian dan pemberdayaan, dan pendidikan Islam terasa kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang lewat berbagai cara, media, dan forum. Dan solusi dari masalah ini yaitu menghilangkan paradigma dikotomi antara guru agama dan ilmu umum. Ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu ini tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dalam pengupayaan integralisasi keilmuan. Merubah pola pendidikan Islam, indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, dan memberikan alasan-alasan yang logis. Bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. Pada pertanyaan selanjutnya, pembahasannya yaitu pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia
yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konveksi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya, upaya masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di sekolah dapat ditempuh dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pemimpin formal dan melibatkan para pemimpin untuk ikut memiliki sekolah atau madrasah, sebab maju mundurnya lembaga pendidikan akan berdampak pula pada masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu menunjukkan program langsung selain mendidik anak-anak dapat pula menunjukkan prestasi yang telah dicapai baik oleh siswa, guru ataupun prestasi sekolah secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya, pengertian lifelong education. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu seperti pendidikan formal. Proses belajar seumur hidup tidak hanya dilakukan seorang yang terpelajar, tetapi semua lapisan masyarakat bisa melaksanakannya. Bagaimana pandangan Islam tentang lifelong education? Di sini, dalam pendidikan Islam, konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidik Islam zaman ke zaman. Bahkan bagi umat Islam, jauh sebelum orang barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Selanjutnya, urgensi long life education dalam menciptakan civil society, yaitu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaruannya seoptimal mungkin. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia yang bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Ini upaya dalam membudayakan lifelong education di lingkungan setempat adalah dengan menerapkan konsep-konsep kunci pendidikan sepanjang hayat di lingkungan masyarakat sekitar, termasuk seluruh peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia, baik itu bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Selanjutnya, ciri khas konsep pendidikan NU. Pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial. Yang pertama, al-i'timad alan nafsi atau berdikari, dan yang kedua, fi ijtimaiyah, yaitu memasyarakat. Artinya dihidupi oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat dan dibiayai sendiri oleh masyarakat. Ciri khas konsep pendidikan Muhammadiyah di sini adalah lebih mengutamakan pendidikan ilmu agama, berpegang teguh pada syariat Islam. Pendidikan Muhammadiyah juga memiliki ciri khas khusus, yaitu adanya materi pelajaran keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Selanjutnya, persamaan NU dan Muhammadiyah. NU bersifat non-politik dan bergerak di bidang agama, pendidikan sosial dan budaya, sedangkan Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Persamaan antara NU dengan Muhammadiyah adalah bergerak dalam bidang sosial dan politik. NU dan Muhammadiyah tidak bergerak dalam politis praktis. Di sini selanjutnya perbedaan NU dan Muhammadiyah. NU dikenal dengan
toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan. Dua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.